Wih, keren mang. Hari nanti barang ada lagi yang datang. Ada, insya Allah. Ini kan jadi gantian. Setelah ini kering baru Datang yang lagi ya? baru ya. Paling hari non pak datangnya itu. Tekanan air hampir 12%, jadi Udah bisa ya. sudah bisa ditumbuk. Betul, nanti saya ambil sekilo dulu mau Ya. buat ditumbuk. Ya. Sampel ya. Siap, siap. Nanti sebentar lagi mungkin teman saya datang. Segini ada sekilo ya Pak? Kurang lebih, kurang sedikit lagi lah. Akhirnya sampai juga Pan. Sorry, laptop. Ya, boleh Pan. Ini Pak Epul Cecep. dari tim Tim kopi. Oke, oke. di sebelah sini Mang. Terus apa nih? Kita ngobrol. Ini kan saya baru kesini lagi ya, udah beberapa lama. Ini lagi proses natural. Mau ngopi atau ngobrol dulu? Mau Ngopi boleh, ngobrol. Ayo. ini aja Kayaknya ngobrol dulu bentar ya. ngobrol sambil ngopi. Boleh. Pak, ini teh berapa lama lagi? Sebenarnya sudah kering ini, jadi tinggal ini finishing, tinggal digiling, udah bisa untuk di roasting. Nanti ada Ini proses proses apa nih Pak? Ini proses natural, Oh, natural. prosesnya natural. Jenis kopi apa nih Pak? Ini Arabica. jenis kopinya Arabica. Ini kopi lokal dari KRH, Oh, Kabupaten ya. Ya kan ini lagi belajar ini Pak, lagi belajar ngopi sama Ivan nih. Kebetulan katanya dia proses sendiri sama tim katanya. Ya, Makanya saya langsung datang ke sini mau pengen tahu lebih dalam lah. siap, siap, siap. Ini Sebenarnya sih gini tinggal- Pak, pengen ngopi langsung dari sini nih. Oh, Bisa kan? bisa, bisa. Udah Tinggal- disiapin. Kebetulan udah ada yang kering. Ini Mang nanti mau ditumbuk. Ini juga dari sini. ini tumbuk nih. Tumbuk, udah proses tumbuk. Kan jadi green bean. Nah, Kita udah green bean. Nanti kita langsung set. kita nikmati langsung. Langsung nikmatin. Siap. Kalau begitu apa dulu nih pertama yang bisa saya Mamang bantu? mau ngebantu? Boleh? Gak apa-apa Masa saya cuma jadi penonton? Siap, ya. boleh. Siap. Itu kan saya. Ayo sambil dijelasin. Oke, siap. Ayo, lanjut. Yuk, Ya. lanjut. Nah, ini alat tumbuknya, Mang. Silakan. Sama Pak itu Oh, penjelasan. iya. Tradisional. Salah. Oh, berarti ini masih proses yang belum langsung di ini ya? Iya. Apa? Di roasting. Di roasting. Belum. Oh. Masih ada satu tahap lagi. Sebenarnya sih ini hanya buat sampel, Mang. Jadi yang sebenarnya mah kalau sudah ini teh harus rest dulu 3 hari diketok, Ya. baru itu langsung di roasting. Ini mau cuma buat sampel.
Oke. Saya mau ngebalik-balikin ini dulu. Asik kayaknya nih. Siap. Kalau mau coba, silakan. Boleh Pak, kalau nggak ini. Gimana kalau salah Pak? Nggak apa-apa. Tinggal gini aja Pak. Paling 2 pecah kalau salah. Tinggal gini aja. Maaf. Nggak usah terlalu keras ya. Iya. Tapi Kurang keras apa? kurang nggak? Nah, Mang, ini sesudah disortir tadi, langsung nanti masukin ke sini, Mang, dulu ke tempat roastingan. Kita untuk panasnya sih ini harus mencapai dulu berapa derajat, Pak? 180 sampai 200. Sampai 200 dari 180. Wih, Keren, Mang. mantep banget nih. Pak, like To medium ya. Ini kan panasnya masih naik ya. Jadi turun kalau like to medium itu turun pas di like jadi first crack gitu, jadi mulai crack pertama nanti langsung turun naiknya. Ini kan masih panas, kalau kita pakai suhu ini turunnya masih naik gitu, walaupun sudah tidak di tempat sangrai Ya. tapi suhunya masih naik. Iya. Jadi kita nunggu dulu nih. Ya, nunggu dulu. Masih ada proses penyerapannya, Pak. Ya, masih ada proses penyerapan panas ke biji kopi. Nanti kan ada, tadi kan mulai masih kuning ya, sekarang udah mulai coklat. Biasanya, Mang, kalau sepanarnya sesudah di roasting ada proses press dulu sebelum diproduksi. Iya, Itu beberapa hari, 3 hari sampai ada 3 hari. ya 3 hari lah, kurang lebih 3 hari sebenarnya. Kalau dari green bean ke roast bean seperti ini, kalau yang sudah disangrai itu biasanya kan 3 hari. 3 hari, jadi setelah ditumbuk tadi harusnya rest dulu. Iya. Ya minimalnya 3 hari. Tapi sama setelah di roasting juga ini ada proses rest juga kalau mau best brewing istilahnya. Jadi performa kopi terbaik ketika diseduh itu kalau bisa 3 hari Ya. setelah Setelah proses? di roasting gitu. Setelah di roasting seperti ini harusnya rest dulu. Tapi nggak apa-apa juga untuk untuk sampel. Iya. Kita uji dari ini sejak turun kita coba, nanti kita cupping. Cupping kopi, setelah ini kita grinder, kemudian kita seduh gitu. Jadi cita rasanya bisa kita bisa kita coba. Kalau setelah roasting saja itu sudah bagus, otomatis Apalagi di 3 kalau hari, di- apalagi ya. kita sampai nunggu 3 hari rest. Cuman ini Mang Cece penasaran, Pak, jadi langsung lihat proses. Oh iya, siap. Bisa model urusuhan. Iya. Kita langsung. Mang, siap nih Mang. Siap, gas. Menikmati. Ayo, gas. Dan itu nggak enak. Sambil uji aja seberapa ini kopinya. Nah, Mang, jadi ini yang sudah jadinya. Mantap, udah ditunggu-tunggu dari tadi. Kita langsung nikmatin saja. Langsung dong. Ada yang ditubruk, ada yang di P60. Biasanya saya kalau udah moe gitu, kalau buat produksi sampelnya suka di sini ya, Pak. Iya.
Kebetulan sekali saya suka banget tubruk tuh. Wih, Jadi karakter kopinya lebih kuat kalau tubruk. ini pakai dengan 15 gram. Ini Itu kopi yang tadi ini kan. Ya, itu baru disangrai. Tadi pas pertama angkat itunya nggak rata ya Pak ya. Tapi pas udah lama jadi rata semua. Jadi warnanya. rata ya. Kalau untuk tubruk Pak, di nu suhu mah bolehnya panas pisan gini tubruk. Boleh. Kalau di P60 mang biasanya di bawah 90 kalau buat P60. Oh, kalau ukuran berat airnya berapa mil? Itu kan rasio ya. Jadi bisa 1:10. Kalau beda dengan P60 sesuai kebutuhan sih, ada yang 1:10, ada yang 1:15. Saya kan di rumah suka bikin tubruk tuh, Nah, biar simpel gitu kan. Keseringan sih bikin tubruk. Nah, ini kan ada ininya, Mang. Simpel. ada termometernya, jadi bisa kelihatan suhunya berapa gitu. Asik. Mainkan pan. Kalau di P60 itu ada semacam apa Pak? Prosesnya blooming. Blooming. Jadi pelepasan karbon dari biji kopi yang sudah di roasting. Jadi tujuannya supaya karbon tersebut terlepas dulu dari biji kopi. Dari si kopinya itu Karena sendiri. kalau Ya. langsung diseduh, kurang lebih proses blooming itu 1 menit lah. Iya. 1 menit pelepasan. Jadi namanya proses blooming. Pelepasan karbon. Iya. Dari biji kopi yang sudah disangrai. Oke. Asik pan, kayaknya asik pan. Mantap banget pan tuh. Itu pas tadi proses nyangrai itu aromanya kuat banget Pak. Bikin ngiler. Saya sih sebenarnya diracun sama dia nih ke kopi ini. Doktrin Pak. Dulunya sih belum bisa ngerasain enaknya kopi kayak gini. Tapi pas begitu nemu sesuatu yang menurut saya nggak bisa diceritain. Iya. Menurut saya belum bisa diceritain ke siapa-siapa karena emang nggak tahu. Tapi coba tahu itu kopi enak gitu kan. Nah, ini kan setelah di sini sebenarnya kan orang itu kan tahu setelah diseduh. Padahal proses di kopi kan wah panjang. Lumayan panjang ya. Natural saja kurang lebih sampai 2 bulanan lah gitu. Oh gitu. Proses dari awal ya. tuh. Kalau proses nanem Pak, perawatannya seperti apa sih Pak kalau kopi? Pohon yang udah jadi aja. Kalau yang sudah jadi proses maksudnya teh Perawatan. perawatannya. Perawatan. Biasanya cuma 3 bulan sekali perawatan, itu pun pembersihan gulma, jadi rumput-rumput yang ada di sekitar Tangkai apa ya, yang di bawah? pohon. Oh ya, di bawah pohon Di ya. bawah pohon. Biasanya itu perlu di pembersihan. Ya jarang-jarangnya itu 3 bulan sekali lah. Oke. Tujuannya memang supaya tidak ada hama yang naik ke buah dari kopi, biji kopinya. Nah, ini Jadi yang untuk ditubruk, Mang. daun nggak ada perawatan khusus segimana, misalkan dikasih obat apa gimana nggak? Itu kalau Untuk daun. sebenarnya cenderung kalau Arabica memang lebih rentan ya, biasanya di lalat buah begitu. Jadi biasanya kalau di biji itu ada yang bolong-bolong itu Ya. bijinya. Itu biasanya ada lalat buah di sekitar pohon kopinya. Katakan perlu disemprot untuk hama-hama tersebut, tapi disesuaikan dengan hama yang ada di sekitar pohon kopi gitu. Tapi kalau yang sudah biasa sih cukup aman lah gitu. Jadi nggak begitu sulit ya kalau Nggak merawat. begitu sulit, ya. Cuma yang harus tahu itu cara memproses kopinya itu Pak. Ya, Seperti tadi kan. Seperti tadi Pan, saya telat sedikit putaran. Nah, bahaya sih. Iya, saya baru nyoba. Ini Jangan. udah bisa Udah. diminum? Jadi ini teh udah termasuk finishing ya Pak Iya, disebutnya teh. finishing.
Jadi untuk menentukan proses si pemroses dari sini ketika sudah diginiin tek, edan tuh. Jadi saya coba yang mana dulu nih? Yang tubruk boleh. boleh. Yang tubruk digoyang dulu kayak si mangga. Seperti biasa tunggu dulu 4 menit. Oh, Nah, itu. belum ada ya? Kalau tubruk saya sudah tahu nih prosesnya. Dulu atuh. Cheers dulu tuh Pak. Cheers dulu, Ya. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Dicium dulu aromanya. Seperti biasa, selalu enak. jadi gini Mang, ini teh kan harus ada tadi teh Pak proses fresh dulu ya. Ya. Jadi ini udah termasuk nggak dadak juga udah gini, apalagi udah rest 3 hari. Saya biasanya kalau sampel di sini dulu gitu nyoba-nyoba sama Pak Epul untuk mengetahui kualitas kopinya ya Pak. Ya. Mantap. Salah satu tujuannya nanti kalau memang langsung di cupping seperti ini setelah turun roasting itu kan memang salah satunya memang tujuannya adalah sebagai parameter gitu. Nanti 3 hari kita punya gambaran nih. Tiga hari ke depan kita punya gambaran base brewingnya seperti apa. Ya. Kalau baru turun roasting aja Udah rasanya kayak gini. seperti ini, wah. Apalagi kalau Ya, jadi 3 hari ke depan itu ya kurang lebih akan jauh lebih enak. Tapi ini ngomong-ngomong terima kasih sekali. Terima kasih Sama-sama. banyak. Terima kasih banyak. Jadi Mang yang selalu saya nikmatin sama Mamang di sana Pak. Iya. Saya kan suka ngopi di sana Iya. sama di rumahnya dia di alam-alam gitu Iya. lah. Saya kan suka bawa dari sini. Jadi Mang ini yang suka Makanya dinikmatin di sana. pas waktu kemarin saya bilang kan saya mau coba lihat proses langsung dong gitu. Saya mau lihat cara apa namanya jemur terus sangrai seperti tadi roasting. So, ternyata asik banget. Terima kasih, the best pokoknya. Sekarang Mang ingin tahu filosofinya seperti apa. Kan setiap orang beda-beda kan cara menanggapi kopi itu Iya. seperti apa. Sekarang saya tanya ke Pak Epul, Pak, filosofinya gimana Jadi Pak? gini, kopi menurut Pak Epul seperti apa? Apa kopi itu? Saya mah versi Ipan. nggak ditanya kan udah bahasa di sana. Kan beda. Oh, Di sana kan dulu mikir dulu. Biar kelihatan keren kan? barangkali Jadi, ada pencerahan. Menurut Pak Epul, kopi itu apa? Terus sebesar apa sih kontribusi buat penikmatnya gitu? Totalitas Mang. Jadi kalau filosofi kopinya sendiri sebenarnya masing-masing orang bisa saja berbeda. Punya versi masing-masing ya. Tapi kalau versi saya sendiri, Ya. kopi itu seni menikmati kepahitan. Mantap. Jadi kalau yang pahit saja sudah bisa dinikmati, gitu. Apalagi yang manis. Apalagi yang manis. Tapi kadang yang manis bikin terluka. Mang juga ABG ngobrolnya gitu. Masih muda. Cuma baru tumbuh kumis kok. Jadi berhenti dulu mengejar yang manis-manis. Kalau ternyata yang manis itu tidak mau sama kita, pahitnya bisa seumur hidup. Itu kayaknya Nyesek Pak. itu sepertinya pengalaman pribadi. Bisa jadi. Jangan So, dibeja-beja. Seperti yang saya lihat dari mimik mukanya, sepertinya itu dalam banget tuh. Kayak nuka sini. Menurut Anda. Jadi menurut saya itu Jadi masing-masing orang bisa lah gitu untuk Punya versi masing-masing. Filosofi kopinya bisa sangat berbeda lah antara saya dengan yang lain. Tapi memang kelihatannya sepele, tapi memang sebenarnya ada makna kan yang Iya, iya. dalam, gitu. Ini di tapi tubruknya nih. Gimana rasanya yang tubruknya? Mantap, enak. Itu bro, Kalau mantap. kalau bikinan yang apa? Barista langsung enak ya. Barista. Beda sama yang bikinan saya di barista rumah. ini. Makanya itu Pak, saya kemarin ngobrol sama Ipan nih. Ipan, kita sering banget bahas tentang kopi, tentang ini apa? Ipan udah tahu kopi sama Pak Epul juga. Gimana kalau kita sambil bikin band gitu? Jadi kita berbagi, siap. berbagi ke orang lain. Nih kopi yang selalu kita nikmatin itu ini nih. Nah, tapi dengan cara ya,
dipesan lah. Karena kita kan juga nggak gratis kan, kita harus melewati berbagai proses yang tidak mudah lah kalau kata saya. Jadi Pak, untuk menikmati kopi itu sendiri ada cara yang khusus nggak sih Pak? Kalau kata orang kan saya pernah dengar nih, lidahnya harus gini, terus nyeruputnya tuh harus seperti itu katanya. Oh iya. Biasanya sih prosesnya Pak namanya. Ah, ya. Untuk para cupping khusus yang memang cupping yang memang tahu persis cita rasa di kopi, itu bisa jadi cara-cara seperti itu dipakai. Tapi untuk kalangan awam juga tidak terlalu ribet lah. Bagaimana menikmati kopi, akhirnya tidak ada cara yang harus seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya itu sah-sah saja mau menikmatinya seperti apa juga gitu. Cuma kalau memang untuk standar kompetisi biasanya itu kan memang teknik karena ada cita rasa yang dinilai, otomatis kan memang orang-orang yang menilai itu juga sudah dibekali dengan sudah expert ya di bidangnya kan. Dan itu butuh proses waktu yang Mang. Soalnya itu mah menyangkut dengan perasaan. Bukan perasaan ini. Kadet. Next time ke kebun Pak. Siap. Ke Karaha teh Pak. Saya pengen tahu banget tuh langsung pohon kopinya seperti apa, terus tempatnya seperti apa, pemeliharaannya seperti apa. Jadi kita ngopi bener-bener di bawah pohon kopi gitu. Asa ada lahan di sananya Pak buat ngopi. Itu kan sensasinya. Di sini aja sensasinya udah luar biasa banget bagi saya nih, buat saya. Di tempat proses. Dibandingkan kalau saya ngopi di kedai di mana gitu kan, sensasinya udah bosan aja. Soalnya kayaknya udah nggak enak aja gitu suasananya. Saya lebih seneng kayak gini nih, di kebun, terus apalagi tempat prosesnya langsung bikin langsung sendiri, nyobain langsung numbuk, terus tadi beda sensasinya ya Mang. Nikmat banget. Sugesti mungkin. Bisa jadi. Untuk proses ada berapa macam sih Pak kalau kopi Pak? Kalau di kopi sebenarnya kalau yang umum sih sebenarnya ada beberapa proses ya, dari mulai natural, full wash, honey sampai wine. Kurang lebih ada 5 proses yang bisa diterapkan. Tapi kebetulan yang di sini hanya memproses 2 gitu. Jadi natural sama wine. Gitu. Kalau wine sama natural saya udah pernah dengar penjelasan dari Ipan. Kalau untuk honey itu seperti apa? Kalau honey itu jadi maksudnya seperti apa? Dikupas gitu ya. Kalau honey itu dikupas, cuma tidak ada proses perendaman. Oh gitu. Jadi tujuannya jadi kadar glukosa yang ada di kopi itu bisa terserap maksimal. Dari kan itu kalau dikupas itu kan masih ada lendirnya. Lendir-lendir itu kan glukosa sebenarnya. Kalau di proses full wash itu kan ada pencucian, jadi dicuci bersih, jadi kadar glukosanya sudah hilang. Kalau di proses full wash itu kan jadi rasa itu cenderung standar lah gitu. Kalau di full wash kalau di proses honey itu karena ada proses penyerapan kadar glukosa yang ada di kopi di luar kulit kopi ke biji kopi. Karena itu kan kalau di full wash langsung dicuci, kalau di honey itu nggak dicuci. Fermentasi mungkin? Iya, nantinya difermentasi dulu. Jadi ada proses fermentasi, tujuannya supaya kadar glukosanya terserap oleh biji kopi dan cita rasanya. Jadi honey itu ya tidak identik dengan rasa manis atau rasa madu begitu. Harapannya dari proses honey itu memang keluar cita rasa manis gitu. Cita rasa manis itu kan bisa aromanya memang gula, yang keluar bisa juga madu kan gitu. Jadi honey itu walaupun sebutannya mungkin madu ya yang kita kenal, itu nggak harus keluar rasa madu gitu, karena masing-masing kopi itu kan berbeda gitu. Itu mungkin hanya penyebutan nama aja ya Pak? Penyebutan nama aja. Prosesnya honey gitu mah. Ya kalau dari
proses honey. Iya. Bukan berarti harus rasa madu ya Pak? Iya, iya. Cuma kadang ada yang memahami dengan salah kaprah gitu ya. Iya, iya. Pemahaman tentang proses honey itu harus identik dengan rasa madu gitu. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya pemahaman yang Yang sebenarnya keliru lah. Keliru. Mungkin dia taunya dari internet. Searching. Searching dari internet. Atau memang taunya memang karena namanya Honey, honey, jadi harus madu nih gitu. Saya juga pertama gitu Mang. Honey berarti ada rasa madunya gitu. Pas di ieu nah jadi gula aren. Dikasih tahu sama Pak Epo. Terus masalah bukan penyerapan berarti nih, masalah penyerapan. Katanya kopi itu menyerapkan sensitif. sensitif. Ya. Itu pas proses apa sih penyerapan kopi itu yang keluar aroma buah, keluar aroma apa? Yang macam-macam gitu. Ya. Itu pas proses apa sih, Pak? Biasanya? Sebenarnya dari pohonnya juga sudah bisa ya. Jadi ketika Mulai menanam juga pohon ya, dari misalkan begini. Karena contohnya misalkan ada pohon kopi yang dekat kebetulan dengan ganas. danas atau Iya. kapol lah begitu. Iya, iya. Itu karena memang tumbuhnya bareng di situ. Jadi bisa terserap itu Iya, bisa aromanya? terserap sebenarnya sari itu. Tentu Jadi kan- memang bukan, ada yang memang sengaja juga gitu. Oh, iya, Ada iya. yang prosesnya memang disengaja, misalkan di fermentasi itu ditambahkan misalkan dengan biji kapol gitu, supaya tujuannya supaya karena Keluar. kopi ini sensitif, Hah? gampang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga harapannya ada kopi yang bercita rasa kapol Iya. atau nangka atau durian lah begitu. Jadi untuk sementara mungkin seperti itu Mang, cerita-cerita, bukan cerita sih, proses sama kisah-kisah tentang Terakhir kopi. kali nih kita cheers dulu. Cus dulu atuh. Walaupun tinggal sisa. Terima kasih, Pak. Siap. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Epul, untuk Mang Ipan. Sama-sama. Sudah diperbolehkan saya ngari-riweh di sini. Jadi pekerja Ditunggu ngariwe berikutnya. ngari-riweh part 2. Jadi diperbolehkan ganggu aktivitas kalian di sini. Tidak apa-apa. Mohon maaf sekali. Mohon maaf banyak. Mungkin seperti itu. Saya juga Sekarang mau kemana? ya seperti biasa pulang ke rumah, cuci kaki, cuci tangan, tidur. Jangan lupa jaga jarak, Siap. terutama dengan mantan. Nanti tunggu kembali kasih sayang.